untuk melihat bagian dari komitmen kita, khususnya di Sulawesi Tenggara, dalam berkelanjutan. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan hasil pertemuan kita pada pagi hari ini bagian dari visi misi saya untuk menjadi gubernur Sulawesi Tenggara. Next. Nah, saya kira ini nomor BHM. Jadi artinya kita ini harus mendapatkan pelayanan dasar di semua sektor bidang yang ada. Tujuannya apa? Dengan poin-poin pembangunan yang kita lakukan itu, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus duduk bersama-sama untuk memikirkan bagaimana negeri kita ini yang katanya Zambur Katulistiwa, sekeping surga yang turun di Sulawesi Tenggara ini. Kami tidak merasa bangga dengan anak-anak kita yang dipekerjakan 18.000 orang dari perusahaan yang besar itu multi internasional, karena mereka cuma baru digaji UMR 2,5 juta. Seharusnya kita menjadi bangga kalau perusahaan yang bersangkutan secepatnya melakukan transfer skill. Dari transfer skill ini maka dari 2,5 juta bisa mendapatkan gaji yang di atasnya 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Untuk itu transfer skill itu pemerintah sudah harus menyediakan. Mereka tidak lagi misalnya menjadi kuli di negerinya sendiri, tapi bisa membawa alat-alat berat, mekanik alat berat, bisa melakukan las dan seterusnya. Karena sekarang ini di Universitas Leo mahasiswanya itu 52.000. Yang setiap tahun kalau selesai kita anggap saja paling cantik itu 5.000 orang. Yang diterima di lapangan kerja ini paling cantik di dalam kelas ini 1.000 orang. Maka ada 4.000 yang nganggur. Kalau 10 tahun ini ledakan ini demografi, medal kelas menengah itu kita tidak bisa angkat kemana? Masa kita jadi pengangguran di negeri sendiri? Negara harus hadir, pemerintah harus hadir, dan saya kira upaya-upaya yang kita lakukan ini bisa maksimal. Saya berdiskusi dengan Pak Hugua, contoh kecil misalnya, untuk membangun sebuah pariwisata yang handal di Wakatobi. Masa pesawatnya berhenti, masa layarnya ATR nggak bisa lagi terbang? Seharusnya bupati itu punya set of crisis, punya kompetensi, punya kapasitas untuk mengguidance gimana ini nggak boleh macet transportasi di Wakatobi. Saya diskusi dengan Pak Hugua dan kita pemerintah sampai saat ini belum ada surat yang masuk ke DPR untuk pengusulan terhadap anggaran dari subsidi yang kita lakukan. Tapi insya Allah saya dan Pak Hugua mendorong terus ini. Ya jika dia masuk di DPR atas nama masyarakat Wakatobi, kita akan perjuangkan untuk seperti itu. Tetapi harus memang pemerintah yang bersangkutan, kabupaten yang bersangkutan punya political will untuk mengungkapkan, menyampaikan kepada kita kebutuhan-kebutuhan dasar di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi. Ini salah satu poin kunci saja dari beberapa kabupaten yang ada. Kemudian yang tidak kalah penting bagi kita semua, BI ini memberikan kita data bertriwulan terhadap pertumbuhan ekonomi yang kita lakukan. Sebetulnya di peta jalan pemerintah provinsi untuk senantiasa berjalan sesuai dengan koridornya, berjalan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga kita bisa evaluasi per tahun kira-kira apa program Anda untuk pertumbuhan. Di Sulsel kita nggak bisa bicara lagi tentang pengangguran, tapi bagaimana pertumbuhan ekonomi ini semua dirasakan disasar di semua wilayah-wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara. Next. Dari konsep yang ada, kita tugas kita di DPR ada penganggaran. Ini jelas seperti tadi. Legislasi kalau sekarang di DPR itu peraturan Perda. Dan Perda kita sudah buat beberapa hak inisiatif yang luar biasa. Dan ada satu Perda yang kita buat di Provinsi Sulawesi Tenggara, Perda hak inisiatif yang dilakukan DPR, yaitu misalnya tentang perubahan iklim. Dari perubahan iklim ini, karena menuju kepada pembangunan berkelanjutan, kita buat Perda perubahan iklim. Tapi perubahan iklim bukan pendekatan meteorologi dan geofisika, tapi perubahan iklim yang produktif. Kapan waktu-waktu tertentu para nelayan mencari ikannya, kapan waktu-waktu tertentu para petani akan menanam dan seterusnya. Dan itu juga harus dilakukan. Alhamdulillah kita dapat apresiasi dari Said University dan Kyoto University terhadap program-program. Dan begitu juga termasuk next. Saya kira sebagai badan legislasi tugasnya seperti itu. Next. Nah, dari triwulan pertumbuhan ini saya kira kita sudah bisa lihat positif itu trennya itu kan 5,7 data yang kita ambil. Kemudian 2021 itu sempat 7,6. Tapi kan sebelum dia COVID dan meluncur terus di
-4 pada waktu kita COVID. Next, dari kesemuanya ini kondisi yang terjadi seperti itu ada diagramnya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa dibagikan sehingga kita bisa menjadi referensi bagi kita. Next, dari kesemuanya itu ada peningkatan indeks pembangunan kita. Jadi kita bermain data-data ini. Jadi data-datanya seperti itu, nanti kita indeksnya ini nanti kita mengarah yang lebih baik lagi ya, insya Allah dengan kapasitas kompetensi yang kita miliki. Next, kita harapkan nanti dari upaya penurunan angka dan seterusnya, mungkin ada diskusi kecil PAU 2, jadi BI, OJK, ya kapan PAU 2 balik lagi ke Kendari, kita diskusi kecil DPR, tidak terlalu banyak-banyak kita diskusi 15-17 orang untuk melihat potret struktural berkelanjutan masa depan seperti apa. Saya kira dengan PAU 2 di Komisi 2 itu kan pasti ada kebijakan-kebijakan pemerintah kita nanti itu yang bisa di-guidance oleh beliau. Next, nah ini catatan penting, saya kira ada beberapa untuk program berkelanjutan, kemudian juga kita ada bagaimana membangun negeri kita yang hijau, ekonomi yang baik, pembangunan kita efisien, efektif, dan seterusnya. Next, saya kira terima kasih untuk semua. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.